Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Emi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Emi gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, sehat ya. Baiklah Bu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi Bu yang bertujuan agar nantinya ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas atau kegiatan observasi yang dilakukan nanti, Ibu akan menjadi lebih siap, kemudian menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah dibahas pada saat observasi. Baik Bu, insya Allah luar biasa nih. Terima kasih nih Bu Emi ya. Sama-sama. Baik Ibu, jadi pada kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Dan untuk pertanyaan yang pertama nih terkait tujuan pembelajaran. Apa pembelajaran yang nantinya ingin dicapai oleh Anda? Ya, terima kasih Bu Emi. Nanti pas pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 4 saya akan menyampaikan materi terkait dengan fungsi bagian tubuhannya Bu Emi. Di situ nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya siswa itu mampu. Yang pertama itu menyebutkan dari bagian-bagian tubuhan, kemudian siswa juga mampu menyebutkan fungsinya, kayak mungkin ada akar, daun, batang, ya. Kemudian tujuan pembelajaran seperti itu siswa saya nanti bisa mengkaitkan Ibu ini fungsi bagian tubuhan dengan bagaimana tubuhan itu bisa berkembang biak, kemudian bagaimana tubuhan itu bisa bertahan hidup. Mungkin itu sih tujuan pembelajaran yang ingin nanti saya sampaikan ke kelas. Baik. Jadi Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai adalah siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuhan, betul fungsi-fungsinya ya Bu ya. Betul. Baik Bu. Pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Pada pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Nah, ini menarik nih Bu Emi, area pengembangannya ya Bu Emi. Terutama yang akan saya fokuskan itu lebih kepada pengetahuannya ya Bu Emi. Jadi nanti siswa itu mampu untuk menjelaskan yaitu tadi bagian-bagian tumbuhan, kemudian nanti siswa menjelaskan fungsi bagian tumbuhan dan juga mengaitkan dengan kebutuhan tumbuhan itu sendiri. Berarti yang ingin Ibu kembangkan pengetahuan ya Bu ya? Betul Bu Emi. Nah, yang selanjutnya Bu, untuk pertanyaan ketiga, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran observasi? Ya, strategi ini kemungkinan besar saya akan menyiapkan strategi itu tetap saintifik yang lebih saya dominasi gitu ya Bu Eni. Ada pembelajaran saintifik. Kemudian saya juga tidak lupa dengan adanya pendekatan berdiferensiasi nih Bu Eni. Kemudian di situ nanti saya bisa mengkelompokkan siswa-siswa saya berdasarkan gaya belajar mereka. Kemungkinan ada yang auditory, nanti akan saya sampaikan video, kemudian nanti juga ada kayak semacam nyanyian yang menyesuaikan dengan materi, kemudian nanti ada gaya belajar anak-anak yang secara visual, itu nanti saya akan sertakan mereka membuat mind mapping nih terkait dengan fungsi bagian tumbuhan. Kemudian juga kalau gaya belajarnya kinestetik, ini mungkin saya akan lebih menekankan anak-anak bagaimana membuat herbarium dari tumbuhan yang sudah dikeringkan itulah Bu Eni ya. Setidaknya saya bisa mencakup semua gaya belajar anak-anak, dimaksimalkan di situ Bu Eni. Luar biasa ya Bu, dia persiapannya sangat matang sekali. Baik Bu, nah selanjutnya pertanyaan yang keempat nih Bu. Kira-kira media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran? Ya, kalau berbicara media yang jelas nanti akan saya gunakan proyektor, kemudian ada juga laptop, mungkin sound juga bisa membantu sehingga nanti mereka bisa fokus, mereka bisa menyaksikan video, mereka juga bisa melihat tayangan-tayangan yang sesuai dengan materi itu Bu Eni. Luar biasa sekali persiapannya Bu. Insya Allah Bu Eni. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, kapan waktu pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan sedemikian rupa ini? Kapan pelaksanaannya? Kayaknya lebih cepat lebih baik ya Bu Emi ya. Insya Allah minggu-minggu depan saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang tadi Bu Emi sudah tanyakan dengan saya. Dan mohon bantuannya juga nih Bu Emi. Betul. Insya Allah. Ya. Baik Bu, semoga dapat terlaksana ya Bu. Semua yang telah direncanakan dengan matang. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga rencana pembelajaran yang sudah dirancang nanti dilaksanakan atau terlaksana dengan baik sesuai dengan
Amin, amin, amin. Terima kasih banyak nih Bu Eni atas waktunya Bu Eni. Terima kasih ya. Demikian percakapan observasi yang saya lakukan. Semoga apa yang telah direncanakan dapat berjalan lancar. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya. Oke. Kalau kita berdoa terlebih dahulu. Baik, coba pimpin doanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anissa bisa bantu Ibu untuk memimpin lagu Mas Lampung Barat? Boleh, silakan. Lampung Barat, kebanggaan kita, penduduknya ramah berbudaya, semangatnya cinta Indonesia. Terima kasih Anissa sudah memimpin. Empat amanah suaranya. Iya, iya loh. Tengok kanan dan kirinya. Iya, iya loh. Adakah bangku tak berpunya? Lepas semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata pada pagi hari ini semuanya bisa hadir. Kita melakukan relaksasi, atau mindfulness. Dengarkan terlebih dahulu musiknya. Dengerin ada suara burung, ada suara gemericik air. Ibu perintahkan ke kelas 4 anak-anak hebat Ibu tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan dari perlahan-lahan. Masih pada posisi mata terbuka. Tarik nafas keluar dari anak-anak hebat. Tarik nafas 1, 2, 3. Hembuskan kembali anak-anak hebat. Sudah? Bu Guru boleh bertanya? Boleh? Kira-kira nih apa sih yang sudah kalian rasakan dari kegiatan mindfulness tadi? Apa ya? Apa nih? Nyaman Bu, apalagi apa Pak Ais? Lebih tenang. Juga nih kesepakatan kelas kita. Selama proses belajar kita tetap ada kesepakatan. Ketika nanti kalian ingin bertanya terkait materi yang belum paham, biasakan raise hand, biasakan angkat tangan. Ketika ingin menjawab, biasakan angkat tangan. Kesepakatan yang pertama. Kesepakatan kelas yang kedua, boleh nggak sih makan di dalam kelas ketika belajar? Oke, kita udah buat kesepakatan di awal ya. Di sini, di kelas 4 ini, ada nggak yang suka buah? Nanya, selain ada buah, lihat di sekeliling sekolah. Menurut kalian, ada pohon-pohon apa saja yang bisa terlihat? Apa Nanda? Pisang. Apa lagi? Apa? Belimbing. Dari pohon belimbing, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian apa saja dari pohon belimbing?
butuh untuk berkembang biak sama kayak manusia. Nah, itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, boleh ya? 1, 2, 3. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Oke, terima kasih untuk kelas 4. Nah, pada kegiatan hari ini Ibu sudah mengelompokkan kalian. Di sini ada kelompok apa nih? Ada kelompok buah, ada kelompok batang, ada kelompok daun, dan juga ada kelompok akar. Bu Guru pengen anak-anak hebat Ibu melihat apa ini namanya ya? Ibu sudah buat nih di rumah bagan. Nah, di sini ada bagan bagian-bagian dari tumbuhan. Ini terbuat dari apa? Kain flanel. Nah, Ibu membuat bagan-bagan tumbuhan ini bertujuan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ternyata tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian di kelas, bagian-bagian tumbuhan yang pertama itu ada. Ya, kita mau apa dulu nih? Dari bawah dulu ya. Ini apa nih yang dari bawah nih? Akar. Kemudian setelah akar naik lagi ke arah batang. Betul, Nanda. Adalah bagian-bagian fungsi tumbuhan. Kira-kira dari bagan ini ada nggak yang mau bertanya? Ada nggak? Ais? Ada yang ingin ditanyakan? Apa Bu fungsi akar dari Ais sudah melihat? Menyerap air dari dalam tanah. Setuju? Oke, ternyata itu fungsi akar, menyerap air di dalam tanah. Kemudian ingin ditanyakan lagi nggak? Tadi Pak Is sudah menanyakan, Bu, apa sih fungsi akar? Kita akan melihat video. Ada yang bisa menjawab? Tumbuhan. Oke, kita lihat. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Kira-kira apa sih yang dijelaskan sama video tadi? Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita. Yang pertama dibahas itu apa? Akar. Nah, tadi yang pertama dibahas itu adalah akar. Kira-kira nih, tadi kalian melihat gambar angin puting beliung. Ternyata tumbuhannya tidak roboh. Ternyata tumbuhannya tidak goyang ataupun tidak tumbang. Kira-kira kenapa tumbuhan itu tidak tumbang atau tidak roboh? Ayo, kesepakatan kelas. Siapa dulu? Arvin, boleh? Karena tumbuhan itu memiliki akar. Setuju? Setuju. Ternyata fungsi akar itu selain untuk menyerap air dari tanah, akar juga bisa untuk menopang tumbuhan agar tidak mudah roboh. Kita lihat, Bu Dwi tadi sepintas aku mendengar. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Ini mau nanya, jenis akar ada berapa? 2. Yang pertama, akar apa? Tuh, akar tunggang. Kemudian yang kedua, akar serabut. Ada nggak yang mau menjelaskan perbedaan akar tunggang dengan akar serabut? Kesepakatan nggak? Wenda
kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Dengerin, fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Apa sih Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Tadi yang sudah suka Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Thank you, terima kasih. Kira-kira nih anak-anak hebat ibu, ada nggak sih yang ingin ditanyakan terkait dengan penayangan video tadi? Menarik kan? Suka dengan video-video? Bagas, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, coba kita buka buku IPAS-nya. Kalian bisa buka buku IPAS-nya yang terkait tadi dengan materi. Boleh satu anak membuka buku paketnya masing-masing. Kita nyanyi bersama-sama ya. Masih semangat kan? Semangat kan ya? 1, 2, 3. Fungsi badan tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Dwi, ada batang berkayu, ada juga batang basah. Bu Dwi punya apa ini namanya? Kira-kira seledri ini batangnya bisa dipotek nggak atau dipatahin nggak? Bisa. Kenapa dia bisa dipatahin batangnya? Karena apa Zulfa? Mengandung banyak air. Karena batangnya mengandung banyak air. Terus nih kelompoknya akar. Kira-kira nih kok ada sebagian batang yang berwarna merah? Kenapa ini bisa berwarna merah? Apa Willy? Karena akar menyerap air. Tadi kira-kira kalau misalkan akarnya kita potong, bisa nggak sih batang seledri ini berwarna merah? Tidak. Karena apa Arvin? Karena tidak ada akar. Nah, itu perbedaan antara batang berkayu dan batang basah. Nanti kita lanjut di bagian daun. Daun juga ada beberapa bagian yang harus kita pahami, ternyata berbeda-beda. Coba kalian lihat, ibu guru, ini ada yang tahu pohon atau tumbuhan apa? Cabai. Nah, tugas kalian nanti ibu akan memberikan mind mapping atau peta konsep yang akan kalian
minta bantuan perwakilan kelompok untuk memilih warna kertas yang mana yang kalian ingin. Dari kelompok apa ini ya? Kelompok 2. Siapa yang mau milih? Arpi. Warna biru. Ada yang mau duluan? Ajukan tangan. Boleh. Dari Zulfa. Warna pink. Setuju kan warna pink? Ya Allah. Sekarang boleh dibuka kertas berwarna yang kalian sudah pilih. Kira-kira ada nomor berapa di sini? Ada? Ada nomor berapa? Zulfa nomor berapa? Kelompoknya 1. Mana ini yang 1? Ini. Boleh ke depan. Ambil dulu peta konsep yang nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Contohnya, ini kelompok apa namanya? Batang. Ditulis di sini kelompok batang. Boleh pakai spidol, boleh pakai pulpen. Nama kelompoknya apa ini? Bisa. Nah, ini. Saling nyari. Tugasnya Nadia nyari yang bagian apa? Boleh. Tugasnya Nadia misalkan nyari yang batang. Tugasnya Bagas nyari yang apa? Tugasnya Sila. Lupa. 2 orang. Ayo. Nah, kira-kira nih peta konsepnya sama atau beda nih gambarnya? Sama apa beda? Oke, beda. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Zulfa, boleh Anita. Suaranya yang keras nak. Batang. Nah, terima kasih buat Zulfa dan Anita. Dari kelompok yang lain ada mau bertanya atau menambahkan? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada boleh ditutup Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Zulfa dan Anita. Biar tambah semangat. Terima kasih ya nak. Ikutin dulu kata konsepnya. Silakan boleh duduk kembali di bangkunya. Biar semangat nih. Ada 2 kelompok lagi. Tepuk semangat ya. Kayaknya tadi ada yang suka udah mulai lemas nih. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dum dum dum. Dan ding ding ding, dum dum dum. Se, ha 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 ha, ma, ha 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 ha, na, ha 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 ha, semangat. Lanjut materi yang akan ibu jelaskan di sini terlihat nggak ya? Terlihat nggak nih buat Nanda? Kira-kira terlihat nggak nak? Terlihat ya. Di sini ada mengenal bagian tumbuh-tumbuhan. Ibu ingin menyampaikan kesimpulan materi kita atau memperkuat materi kita. Ternyata di sini ketika berbicara bagian tumbuhan, apa sih yang akan kita pelajari? Ternyata yang akan kita pelajari itu ada 3 poin anak-anak hebat. Yang pertama memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan, ada mengidentifikasi jenis bagian tumbuhan dan juga menghubungkan fungsi dan struktur. Kemudian kita bisa lihat setelah ini, nih Budi punya pertanyaan nih. Jika suatu tumbuhan kehilangan salah
hijaunya daun atau akar? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana Apin? Tumbuhan akan layu kalau tidak ada daun atau akar. Apa yang akan terjadi dengan tumbuhan? Apa Wen? Tumbuhan akan mati. Apalagi kira-kira yang akan terjadi pada tumbuhan? Kira-kira tuh kalau nggak ada akar, nggak ada daun, akan terjadi fotosintesis nggak? Tidak, karena terjadinya fotosintesis itu di bagian daun. Ini tugasnya masing-masing beda Bu. Kenapa beda? Karena kalian ada yang suka mendengarkan, ada yang suka dengan gambar, ada yang suka dengan bergerak tangannya, motornya. Jadi Ibu bikin tugasnya menyesuaikan dengan kesukaan kalian dalam gaya belajar. Ini ada gaya belajar visual, nanti Ibu kasih kartu ya. Kasih kartu. Ibu minta kelompok Anissa. Kalian akan mengerjakan dengan menggunakan kartu fungsi bagian tumbuhan. Nanti kalian bisa untuk melihat kartunya dan silakan untuk menjawab soal-soal yang sudah Ibu tuliskan di LKPD. Ya, nanti ya. Bagi satu-satu ya nak ya. Nanti silakan dikerjakan. Nah, boleh melihat dari kartunya. Nih ada daun, ada biji dan lain sebagainya. Kemudian dari kelompok ini, kelompoknya Willy. Kelompok Willy ini suka betul dengan bagian tempel-menempel. Jadi tugas kalian adalah menempel atau membuat herbarium dari tumbuhan yang sudah Ibu keringkan. Silakan tempelkan dan silakan beri keterangan bagian mana yang masuk akar, bagian mana yang masuk batang, dan bagian mana yang masuk ke buah. Ada ini Will. Nanti Bu Guru bantu ya. Pilih dulu daunnya mana. Kemudian oh ini Bagas. Bagas ini suka banget dengan kegiatan mendengarkan. Jadi Ibu kasih tugas Bagas melihat video yang sudah Ibu tentukan. Boleh nanti kalian bekerja sama. Ibu geser ya nak ya. Videonya Ibu tayangkan di laptop. Untuk menjawab videonya, untuk menjawab LKPD-nya silahkan melihat di bagian laptop. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, boleh raise hand. Terakhir, nih angkatan golongannya Zulfa, Wenda, kemudian ada Adi dan ada Anita. Ini soalnya akan berbeda dengan teman-teman kalian, butuh energi. Jadi silahkan berdiskusi. Jawabannya boleh ada. Nah, ada yang ingin Bu Dwi bantu? Sini. Saling bantu ya. Rumah kita siap-siap untuk melakukan refleksi pelajaran hari ini. Boleh ya? Silakan diberesin dulu alat tulisnya. Awas jangan sampai ada yang tertinggal. Oke. Untuk pelajaran selanjutnya minggu depan kalian jangan lupa itu dikumpulkan dan juga kalian belajar di rumah terkait dengan materi fotosintesis. Sekarang Ibu pengen mendengar perasaan kalian nih belajar hari ini dengan Ibu gimana? Nanti akan Ibu bagi apa ini namanya? Post-it. Boleh kalian memberikan perasaan kalian belajar hari ini itu seperti apa? Dengan menggambar boleh, dengan nulis boleh, dengan kalimat boleh. Silakan. Boleh. Nih kalau mau ada yang oranye, kalau mau ada yang pink, boleh mau kuning. Boleh pakai gambar, boleh pakai tulisan. Silakan. Ibu kasih waktu 10 detik ya. Itu mundur nih. 10. Selesai. Nanti yang sudah boleh
luar biasa. Ternyata ada yang senang, keren, bahagia dan semuanya. Baik anak-anak hebat ibu, kita sudah selesai untuk materi hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir semuanya bisa terserap dengan baik. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Tapi sebelum berdoa nih, biar semangat, biar nyampe rumahnya semangat dan penuh energi, kita tepuk pulang dulu. Ada yang mau mandu? Gak ada? Oke, pulang dulu ya. Tepuk pulang. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan doa dipimpin oleh Nanda. Langsung pulang, salam buat orang tua kalian semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Silakan dari kelompok Bantang. Langsung pulang ke rumah ya. Salam buat ibu, ayahnya di rumah. Hati langsung pulang. Nanda, waalaikumsalam. Kemudian dari kakak, kelompok kakak. Awas tamburnya ketinggalan. Hadian pulang, langsung pulang ya Bagas ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Emi Rosnanda, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Bandar Kecamatan Kendari Matiuswa, Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi di mana dalam supervisi akademik kegiatan ini adalah tahap akhir dalam observasi. Di sini saya bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Sulistiawati dan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Yosisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Emi gimana kabarnya? Alhamdulillah seperti baik. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Karena pasca observasi ini merupakan tahap akhir dalam supervisi akademik. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk merefleksi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Setelah melaksanakan observasi pada pembelajaran kemarin, bagaimana rasanya? Ya. Alhamdulillah saya tentunya merasa senang ya Bu Emi karena siswa terlihat senang, kemudian antusias dan termotivasi dalam pembelajaran, dan mereka juga saya lihat sangat menikmati gitu kan saat pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan kemarin itu. Dan hari ini juga tadi ada sempat siswa yang bertanya, Bu, kita mau belajar kayak kemarin lagi ya Bu? Nah, tadi sempat ada yang bertanya seperti itu. Senang ya Bu ketika anak-anak antusias dari pembelajaran. Alhamdulillah iya betul Bu Emi. Baik Bu, dalam pembelajaran kemarin apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran? Baik Bu, menurut saya pribadi sudah 80% tingkat keterlaksanaannya sih ya Bu Emi. Berarti secara umum sudah terlaksana sesuai dengan rencana ya Bu ya. Selanjutnya apa yang menjadi kendala atau hambatan saat melaksanakan pembelajaran kemarin? Tentunya kendala pengamatan pada Bu Emi seperti yang saya sebutkan kemarin di kelas saat proses belajar itu ada beberapa anak yang memang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Kemudian bagaimana Bu cara mensiasatinya? Kemarin itu yang saya
materi sehingga anak itu bisa untuk memahami materi dan belajar diri mereka terkait dengan materi. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, dari keempat kompetensi guru, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan setelah pembelajaran kemarin? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan di kelas 4 terkait dengan kompetensi pedagogi Bu Emi. Kenapa Bu? Karena saya rasa pengetahuan dan apa ya, Bu, kemampuan saya dalam memahami metode, kemudian dalam memahami strategi pembelajaran dan pendekatan pembelajaran belum maksimal. Jadi saya ingin mengembangkan di bagian pedagogik saya sendiri sehingga nantinya saya bisa melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid, pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga nanti saya harapkan siswa akan lebih aktif dan tentunya tujuan pembelajaran yang saya rencanakan bisa tercapai secara maksimal dan baik. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kompetensi pedagogik. Kemarin kompetensi pedagogik itu sudah bagus, sudah bisa mengembangkan perangkat pembelajaran, kemudian mengembangkan media ajar sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Kemudian setelah melakukan pembelajaran kemarin, kira-kira apa harapan atau refleksi Ibu dalam pembelajaran selanjutnya? Ya, harapannya yang tentunya akan jauh lebih bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang lebih menarik lagi bagi siswanya Bu Emi, dan saya ingin mencoba ini Bu Emi menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu minimal seminggu sekali gitu kan. Jadi biar nantinya anak-anak itu tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan di dalam kelas, karena yang saya rasakan beberapa hari kemarin itu saya melakukan pembelajaran yang monoton sih. Baik, semoga harapan Ibu ini dapat terlaksana ya, dan nantinya dapat menginspirasi rekan-rekan guru yang lain. Saya juga ingin menyampaikan ini pengalaman Ibu ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya, semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Emi. Baiklah, itu tadi kegiatan pasca observasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.